Halo Chandra, apa kabar? Hai Vika, baik nih. Terima kasih ya sudah meluangkan waktu untuk interview hari ini untuk teman-teman kita di kursus Data Science and Technology Series. Oh, dengan senang hati. Nah, sekarang kita lebih ngerti loh pentingnya Big Data dan bagaimana Big Data bisa menjadikan perusahaan lebih produktif dan lebih efisien. Jadi makin penasaran, boleh ya saya tanya-tanya lebih lanjut tentang Big Data? Boleh dong. Nah, pertama, berdasarkan pengamatan di lapangan, tidak jarang kan kita menemukan perusahaan yang sebenarnya masih agak takut-takut untuk implementasi big data. Masih kurang yakin gitu, perlu nggak sih investasi untuk infrastruktur dan human resource-nya? Sebenarnya apa sih yang biasanya mendorong perusahaan di Indonesia mulai tergerak untuk menggunakan teknologi big data? Dan ada tantangan khusus nggak untuk teknologi big data di Indonesia itu sendiri? Dari pengamatan yang saya lakukan, yang mendorong sebuah perusahaan mulai tergerak hatinya untuk menggunakan teknologi big data ada dua faktor. Pertama, capacity, dan yang kedua, efisiensi. Seperti kita ketahui, kapasitas data yang perlu disimpan semakin besar apalagi dengan data sosial media. Jadi, kita memerlukan platform untuk menyimpan data dalam jumlah besar tetapi dengan biaya yang lebih ekonomis. Nah, tantangannya sendiri di Indonesia adalah ketersediaan manpower yang benar-benar menguasai di bidang ini, dan juga regulasi pemerintah pada beberapa sektor, seperti keuangan yang mengharuskan data tidak boleh keluar dari Indonesia. Di perbankan sendiri, mereka mempunyai policy bahwa data mereka tidak boleh keluar dari internal network mereka. Oh gitu. Nah terus kalau misalkan gini nih, di company saya punya bos dan si bos ini sudah setuju kita mau implementasi big data deh pakai Hadoop. Nah seperti apa sih proses implementasi big data pada umumnya? Dan biasanya makan waktu berapa lama? Seperti apa cost structure-nya? Dan apa aja nih yang harus disiapin? Implementasi big data dimulai dari analisa maturity. Hal ini untuk mengetahui perusahaan kita sudah di level mana. Nah, dari sini kita bisa memulai apa saja yang harus kita siapkan. Big Data Project implementasinya tergantung dari skupnya, tapi rata-rata untuk tahap pertama sekitar 1 tahunan. Dari menyiapkan infrastruktur, pembentukan tim, pembentukan data lake platform, development, dan operational. Wah, lumayan lama juga ya. Nah, kalau misalkan kita implementasinya di cloud, gimana tuh perbandingannya? Saya pengen membandingkan dari segi biaya, waktu yang diperlukan, dan resource manpower-nya. Nah, untuk biaya sendiri, kita bisa menghemat biaya infrastruktur, seperti Anda tidak perlu mengeluarkan uang untuk infrastruktur. Anda tinggal register dan beli package infrastruktur di cloud. Dalam hitungan menit, infrastruktur itu akan tersedia. Untuk waktu sendiri, cloud akan menghemat waktu untuk penyiapan infrastruktur. Anda langsung dapat membuat atau deploy aplikasi tanpa memikirkan penyiapan infrastruktur. Nah, untuk bagian resource manpower, Anda tidak perlu menyiapkan budget khusus untuk meng-hire sistem administrator. Biaya setting otomatis bisa dihemat. Kalau gitu mendingan cloud ya kalau masih kecil. Company saya sebenarnya masih berukuran kecil sih dengan resources yang masih terbatas. Tapi apa benar nih berarti saya harus mulai dari cloud dulu, misal dengan Amazon Web Service? Menurut saya, untuk perusahaan yang berukuran kecil atau baru yang biasa kita sebut startup, lebih efisien jika menggunakan cloud karena tidak perlu invest di depan untuk biaya infrastruktur dari segi operasional juga lebih praktis karena bisa lebih fokus pada aplikasi yang kita pakai tanpa pusing dengan infrastruktur. Selain keuntungan itu tersendiri, cloud juga memiliki kelemahan dalam segi network connection. Kita harus mempunyai koneksi internet network yang cukup stabil dan konsekuensinya kita harus invest lebih untuk biaya internet. Tetapi dari segi total cost, option cloud lebih ekonomis loh. Oh begitu. Wah terima kasih atas pencerahannya. Nah kalau sekarang saya punya pertanyaan buat saya sendiri nih. Skill set apa aja sih yang mutlak kudu dimiliki oleh seorang praktisi big data? Gosip-gosipnya harus bisa Hadoop, SQL, NoSQL. Bener nggak tuh?
Menurut saya pribadi sih, lebih tepatnya harus mengerti bisnis, lalu juga harus mengerti big data konsep dan implementasinya untuk apa. Big data platform seperti Hadoop atau Aster, lalu data manipulation seperti SQL dan NoSQL, terus programming Python, Java, Scala, visualisasi, pengolahan data seperti Hive, Impala, PySpark, dan lain-lain, dan data warehouse dan database konsep. Wah, banyak juga ya. Terus idealnya ada berapa orang sih yang seharusnya bekerja dalam tim data, baik dari implementasinya maupun selama maintenance operasional? Kira-kira kalau menurut saya itu ada 6 orang. Itu sudah mencakup project manager, data engineer, big data system administrator, data analyst atau scientist, business subject matter expert, dan visualization engineering. Gitu. Nah, pertanyaan terakhir, bisa diceritakan nggak salah satu kisah success story implementasi big data yang pernah Chandra lakukan? Dan bagaimana impact-nya terasa di pasar atau industri tersebut? Nah, untuk implementasi yang pernah saya lakukan sendiri itu, adalah di Jenderal Pajak, yang mana setelah mereka mengimplementasikan big data, mereka bisa mengintegrasikan berbagai data dari banyak sumber dan bisa mendeteksi kecurangan pajak sejak dini. Selain itu, di Bank Danamon, setelah mereka mengimplementasikan big data, mereka bisa mengintegrasikan berbagai data dari banyak sumber dan bisa melakukan efisiensi yang cukup besar dalam biaya infrastruktur dan juga bisa menerapkan real-time marketing campaign loh. Bagus juga ya. Wah, terima kasih banyak ya Chandra, bagi-bagi ilmunya bermanfaat sekali. Iya, senang bisa sharing dengan Vika. Sukses terus. Sama-sama.